لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Salat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana beliau juga bersabda, khairu ayyamikum yaumul jum'ah. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khutbah kita pada kali ini sekitar hari Jumat, yaitu adab-adab hari Jumat. Mungkin di antara kita ada yang sudah tahu, tapi mungkin banyak di antara kita yang belum mengetahui apa adab-adab yang perlu kita lakukan pada hari Jumat ini. Hal ini melihat dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi, karena perbuatan kita selalu kita ingin mencontoh dari perbuatan Nabi. Beliau mengatakan bahwa hari Jumat ini adalah hari yang terbaik. Khairu ayyamikum yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari kalian, kata Nabi, adalah hari Jumat. Wa khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Sebaik hari matahari terbit adalah hari Jumat. Maka kita sekarang ini berada pada hari yang mulia, sebaik-baik hari terbitnya matahari. Ini menunjukkan bahwa hari Jumat merupakan hari yang istimewa. Maka hendaklah setiap muslim dia melakukan adab-adab dalam menghadapi hari yang utama ini. Di antara adab-adab pada hari Jumat adalah membaca 2 surat dalam sholat subuh pada hari Jumat, yaitu surat Alif Lam Mim Tanzil, atau yang dikatakan Alif Lam Mim Sajadah. Pada rakaat kedua adalah Hal Ata 'alal Insan, yaitu surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW biasa
pada setiap hari Jumat paginya beliau membaca 2 surat tersebut. Berdasarkan hadis muttafaqun alaih, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi fajr jum'ati bi suratain, alif lam mim tanzil, yaitu as-sajdah, wa hal ata 'alal insan, yaitu surah al-insan, muttafaqun alaih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sunnah kita lakukan pada pagi Jumat itu bukan sujud tilawahnya. Sujud tilawah hukumnya adalah mengikuti. Karena sujud tilawah hukumnya adalah sunnat. Jika dikerjakan, alhamdulillah, bagus. Jika tidak dikerjakan, maka tidak apa-apa. Maka makmum dia mengikuti gerakan imam. Apabila imam melakukan sujud tilawah, maka makmum mengikuti imam sujud tilawah. Namun yang sunnah itu, atau yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, adalah membaca 2 surat ini. Pada rakaat pertama adalah alif lam mim tanzil. Pada rakaat kedua adalah hal ata 'alal insan. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah sehubungan dengan hari Jumat. Kalau kita perhatikan kandungan 2 surat ini, maka kandungannya adalah berhubungan dengan penciptaan manusia dan berakhirnya manusia kepada hari mi'ad, yaitu hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, afdhul ayyamikum yaumul jum'ah, sebaik hari-hari kalian ada hari Jumat, fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat Adam diciptakan, wa fihi qubid, pada hari Jumat Adam diwafatkan, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, tidaklah terjadi hari kiamat itu kecuali pada hari Jumat. Maka seakan-akan dengan Nabi membaca 2 surat ini mengingatkan kepada jamaah akan apa yang telah terjadi pada hari Jumat dan apa yang akan terjadi pada hari Jumat. Adapun sujud tilawah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, itu hanya mengikut. Jika imam sujud tilawah, maka kita sujud tilawah. Kalau tidak, maka kita tidak sujud tilawah. Berbeda dengan sebagian yang dilakukan oleh orang. Ketika ada imam pada rakaat pertama dia membaca alif lam mim sajadah, kemudian dia sujud tilawah, kemudian dia berdiri membaca 2 ayat atau 3 ayat, kemudian dia ruku, sujud dan seterusnya. Kemudian rakaat kedua dia melanjutkan bacaan yang masih tersisa dari alif lam mim sajadah. Di sini bisa dipahami bahwa imam belum mengerti kenapa dia membaca alif lam mim sajadah. Ada lagi di sebagian orang, karena alif lam mim sajadah adalah terlalu panjang, maka dicarilah surat yang ada sejadahnya. Di antaranya adalah surah Al-Insyiqaq. Ini juga pekerjaannya atau perbuatannya berdasarkan pemahaman yang keliru. Seakan-akan yang menjadi substansinya adalah sujud tilawah. Yang dilakukan oleh Nabi bukan itu menjadi substansinya. Yang menjadi substansinya adalah membaca 2 surat ini. Maka sunnahnya bagi seorang imam pada pagi hari Jumat, dia membaca alif lam mim sajadah pada rakaat pertama sampai selesai. Kemudian pada rakaat kedua hal ata 'alal insan. Kemudian adab dari hari Jumat ini, solat subuh berjamaah itu adalah solat yang paling afdal. Maka hendaklah kita mengerjakan solat subuh pada hari Jumat berjamaah ke masjid.
Nabi SAW bersabda, afdalu salawatin indallah salatus subhi yaumal jum'ah fi jama'atin. Sebaik-baik salat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat subuh pada hari Jumat yang dilaksanakan berjamaah. Di mana jamaahnya? Adalah di masjid. Karena masjid didirikan adalah untuk dikerjakan salat berjamaah. Di antara yang perlu kita perhatikan juga adalah di hari Jumat memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsirus salata alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ah." Rawahul Baihaqi. Perbanyaklah, kata Nabi, bersalawat kepadaku pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashabus Sunan, Rasulullah SAW bersabda, "Inna afdal ayyamikum yawmal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi nafakhah wa fihi sa'iqah fa akthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Hari yang terbaik itu adalah hari Jumat. Pada hari Jumat itu diciptakan Adam. Pada hari Jumat itu Adam diwafatkan. Wa fihi, pada hari Jumat, fihi nafakhah, tiupan sensakala pertama, yaitu terjadinya hari kiamat. Wa fihi sa'iqah, yaitu pada hari Jumat keluarnya manusia dari kuburannya. Fa aktsiru alayya minas salati fihi, perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat itu, kata Nabi. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya salawat kalian dipresentasikan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah salawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala alihi. Sebagaimana juga diisyaratkan oleh Imam Syafi'i bahwasanya beliau sangat menganjurkan untuk memperbanyak mengucapkan salawat pada hari Jumat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang lain yang perlu kita lakukan adalah untuk mandi besar sebelum menghadiri salat Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ila al-jum'ati falyaghtasil." Apabila salah seorang di antaramu datang ke hari Jumat atau datang ke salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hikmahnya adalah seorang karena ingin hari Jumat itu adalah berkumpul. Jumlahnya sangat banyak, melebihi dari salat-salat jamaah biasanya. Maka tentu seseorang hendaklah datang dalam keadaan yang lebih maksimal, lebih baik keadaannya. Apalagi Nabi SAW menganjurkan untuk memakai parfum, memakai pakaian yang lebih indah pada hari itu. Nabi SAW mengatakan, "Man ightasala yaumal jum'ah wa massa min tibin in kana lah wa labisa min ahsan thiyabih thumma kharaja wa alaihi sakinah hatta ya'ti al-masjid thumma yarka in bada lah wa lam yu'dhi ahadan thumma ansata idza kharaja imamuhu hatta yusalli kanat kaffaratan la lima bainahuma." Kata Nabi SAW, siapa yang mandi pada hari Jumat lalu dia menyentuh dari parfumnya, yakni memakai parfum sebaik-baiknya jika dia miliki, kemudian dia memakai pakaian yang paling indah, kemudian dia keluar pergi ke masjid dengan tenang sampai dia mendatangi masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat, berapa mampunya dia sampai imam keluar untuk sampai khatib datang. Walam yu'dhi ahadan, dia tidak mengganggu atau menyakiti seorang pun.
Summa ansat. Ansat semua dia diam. Ansat itu adalah dia menyimak khutbah. Tidak menyebutkan dirinya, tidak dengan HP, tidak dengan membaca, dengan tidak yang lainnya. Karena insat itu adalah mendengar dengan seksama, dengan meninggalkan kegiatan yang mengganggu aktivitas simak atau istimak. Maka itu namanya insat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita membaca Al-Qur'an, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibacakan, maka simaklah dan insatlah. Simak dengan diiringi dengan perhatian yang kuat, dan insatu yaitu dengan kita diam mendengar dengan seksama. Kemudian apabila datang imam, dia dengar dengan baik sampai sholat, maka perbuatannya hari itu bisa menghapus dosa-dosanya antara Jumat dengan Jumat berikutnya. Maka oleh karena itu dianjurkan kita untuk lebih baik datang ke masjid dalam keadaan yang lebih sempurna. Kemudian dianjurkan untuk bergegas datang ke masjid lebih awal. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, siapa yang datang ke masjid di jam yang pertama, seakan-akan dia berkorban dengan seekor onta. Siapa yang datang pada waktu yang kedua, seakan-akan dia berkorban dengan seekor sapi. Siapa yang datang pada waktu yang ketiga, seakan-akan dia berkorban dengan seekor kambing. Siapa yang datang pada waktu yang keempat, seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Siapa yang datang pada waktu yang kelima, seakan-akan dia berkorban dengan sebutir telur. Lalu apabila imam datang, para malaikat menutup lembaran-lembarannya yang mencatat orang yang datang ke masjid, lalu dia duduk mengikuti mendengar khutbah. Imam Asy-Syafi'i dia mengatakan makna dari waktu yang pertama itu, di antara ada yang mengatakan di awal terbitnya matahari. Lalu datang ke masjid, lalu dia di masjid melaksanakan ibadah sampai sholat Jumat. Subhanallah, dia akan mendapatkan seperti dia berkorban dengan seekor onta. Pahala yang besar dilakukan dengan ibadah yang cukup untuk membutuhkan kita kesabaran. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di antara larangan-larangan yang perlu kita perhatikan dalam sholat Jumat ini. Di antaranya, tidak boleh kita berbicara dengan orang lain, dengan kawan kita. Nabi SAW mengatakan, idza kana yaumul jum'ah, Nabi SAW mengatakan, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhtub faqad laghauta. Jika engkau mengatakan kepada temanmu, diam. Kita mengingatkan teman, mungkin dia berbicara, mungkin dia ngobrol dan yang lainnya, lalu kita diamkan dia. Kata Nabi, apabila kamu mengatakan kepada temanmu, diam pada hari Jumat, khatib sedang menyampaikan khutbah, maka engkau telah menyia-nyiakan. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian tambah Imam Ahmad, wa man lagha falaysa lahu fi jum'atihi tilka syai'. Kalau siapa orang yang sudah menyia-nyiakan, maka dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari Jumatnya tersebut. Maka kita tidak boleh menyibukkan diri kita dengan lain. Malah Nabi juga mengatakan, man massal hasa faqad lagha. Siapa yang menyentuh kerikil, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan sholat Jumatnya. Bagaimana dengan orang yang menyibukkan dirinya dengan HP? Bagaimana orang yang menyibukkan dirinya dengan membaca, walaupun dia membaca Al-Quran? Karena pada saat khutib Jumat, yang harus diperhatikan adalah khutbah khatib itu sendiri. Lalu khawatir kita, bagaimana dengan orang sibuk memberikan infaknya pada hari Jumat, sedang khutbah Jumat? Maka ini kalau hanya memegang haswa saja, kata Nabi SAW, sudah lagha. Bagaimana dengan yang lain? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di antara adab yang perlu kita perhatikan pada hari Jumat adalah membaca surat Kahfi pada malamnya atau pada siangnya. Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a surat al-Kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu minan nuri ma baina jum'atain." Siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan berikan baginya cahaya antara dua Jumat. Maka yang kita perhatikan adalah kita membaca surat Kahfi baik pada malamnya atau pada siangnya, walaupun setelah sholat Jumat, karena setelah sholat Jumat masih bagian dari hari Jumat sampai terbenam matahari pada hari ini. Kemudian diantaranya juga adalah sholat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah diperintahkan. Nabi SAW pernah sedang khutbah, lalu ada seorang sahabat datang langsung duduk. Lalu Nabi mengatakan, "Apakah engkau telah sholat?" Nabi berhenti dari khutbah, menanyakan orang tadi yang langsung duduk, "Apakah engkau telah khutbah? Apakah engkau telah sholat?" Katanya belum. Lalu Nabi mengatakan, "Qum fasalli raka'atain." Solatlah, kata Nabi, 2 rakaat. Itu tahiyatul masjid. Walaupun khatib sedang menyampaikan khutbah. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhtub falyarka' raka'ataini wa tajawaz fihima." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antaramu datang ke masjid pada hari Jumat, imam sedang menyampaikan khutbah, maka solatlah 2 rakaat dan ringankan solatnya. Yani jangan berlama-lama dalam solatnya. Baca Al-Fatihah, kemudian surat yang pendek atau beberapa ayat, kemudian segerakan solatnya, kemudian duduk dan mendengar khutbah. Ini berbeda dengan sebagian orang yang mengatakan bahwa kalau seandainya khatib sudah datang, kita wajib mendengar khutbah, langsung aja duduk. Itu adalah logika. Tapi logika tidak bisa dipakai kalau ada nas dari Nabi SAW. Karena ulama mengatakan, usul fikih mengatakan, la qiyasa ma'ad dalil. Atau yang katakan juga, la qiyasa fi muqabalatin nas. Tidak ada qiyas kalau seandainya ada dalil. Dan dalil untuk solat 2 rakaat tahiyatul masjid saat khatib menyampaikan khutbah, ada hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, dan hadisnya ada. Maka kalau begitu kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan terakhir, doa. Ada saat kita doa di akhir hari Jumat ini, doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Ma min inna fi jum'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'im yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah." Sesungguhnya pada hari Jumat ada satu saat atau waktu, tidaklah seorang muslim menempati waktu tersebut, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memohon kepada Allah, kecuali Allah berikan permohonannya. Pendapat ulama yang terkuat mengatakan itu adalah di akhir-akhir dari hari ini, yakni pada saat-saat sebelum tenggelamnya matahari, mulai setelah asar sampai tenggelam matahari. Sebagian ulama ada di antara mereka yang setelah sholat Jumat, setelah sholat asar hari Jumat, dia duduk di masjid memohon dan berdoa sampai terbenam matahari. Mudah-mudahan apa yang kita ketahui ini bisa kita jalankan sebagian atau seluruhnya, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak.
marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat